Halo kawan-kawan versi Talk. Hari ini kita berada di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta guna menghadiri bedah film yang diadakan oleh jurusan penyiaran Islam. Tentunya karena kita sudah menyelam, harusnya minum air dong. Maka kita akan bertanya terkait perspektif politik anak dan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terkait dengan Pilkada 2024 yang dilaksanakan tahun ini. Bagaimana pendapat mereka? Mari kita simak selengkapnya. Aku Halwa Syaimah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kalau sekarang aku nginjak semester 6. Kalau misalnya pribadi aku tuh dominan juga ya, kayak tiba-tiba scroll berita, terus ada politik dan tiba-tiba kebaca itu lumayan suka membaca. Tapi kalau misal untuk meminati keseluruhan gitu kayak setiap hari nungguin gitu enggak sampai kayak gitu. Oke, kalau misalnya berkaca dari ini ya, calonnya juga untuk Pilkada 2024 ini, aku sempat ngeliat beberapa namanya juga ya, di antaranya ada Airin, terus juga ada Rano Karno dan lain sebagainya. Kalau dari pribadi aku sendiri, karena aku memang orangnya nggak terlalu menggali banget ya, tapi aku suka ngedenger gitu beberapa nama yang emang udah familiar di benak aku gitu, kayak misalnya Airin, karena dia kan memang apa ya, suka melalui pendekatan ya langsung ke masyarakat. Tangerang Selatan juga kalau nggak salah kemarin tuh sempet hadir di wilayah sini ya Airin. Terus habis itu Rano Karno kan juga sebagai, kita tahu ya beliau sebagai aktor ya. Jadi kalau misalnya aku pribadi kayaknya antara dua itu, antara mungkin Airin sama Rano Karno. Nama saya Muhammad Fitra. Mungkin dari list-list nama yang pernah saya baca-baca, Airin mungkin. Karena Airin itu kan dulu pernah jadi wali kota Tangerang Selatan ya. Dan saya pikir Airin cukup bagus pas ngelola wali kota Tangerang Selatan. Dan saya pikir ketika nanti dia naik ke Banten juga, bisalah ngatur Banten lebih baik lagi gitu. Dia punya juga jiwa muda gitu kan, biar mendekati anak-anak muda juga gitu. Karena kalau terlalu tua juga, kadang-kadang terlalu kurang nyambung lah sama golongan muda gitu. Kalau untuk sebenarnya sih umum ya, sebenarnya bisa untuk seluruh pemimpin gitu ya, sebagai yang status sebagai pemimpin. Kita kan sebagai rakyat pasti maunya yang terbaik gitu loh, buat kita semua. Nah, harapnya sih untuk kita tuh amanah lah dalam apa membawa jabatannya gitu kan. Soalnya memang meskipun Jawa Timur hitungannya adalah beberapa daerah yang benar-benar berdampak gitu dengan kepemimpinannya kan, tapi ada juga yang enggak. Nah, yang tidaknya itu loh diharapkan lebih diperhatikan, lebih diprioritaskan. Soalnya kan kita sangat-sangat berharap, bukan kita sih, seluruh masyarakat Indonesia kan berharap untuk yang terbaik gitu bagi seluruh rakyatnya. Iya, hari ini media sosial ya, terutama karena media mainstream lambat laun mulai tertinggal gitu kira-kira. Apa faktanya? Faktanya misalnya berapa lama orang menonton TV dengan scroll TikTok misalnya. Itu pasti tanpa kita survei keseluruhan pun, atau keseharian kita lah misalnya rebahan gitu lah. Pasti yang dilihat adalah TikTok, Instagram,
Reels, dan sejenisnya. Sehingga kemudian media sosial tentu akhir-akhir ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita semua. Kita tidak bisa lepas dari media sosial, sehingga politik pun demikian. Maka partai-partai politik atau stakeholder politik, baik itu pemegang kebijakan maupun misalnya KPU, Bawaslu, dan pihak-pihak terkait dengan pemilu dan politik itu harus konsen di media sosial. Saya pikir begitu ya. Oke, tahun 2024 ini memang tahun politik di mana warga negara Republik Indonesia menentukan pilihannya, menentukan pilihan politiknya untuk menentukan siapa pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depannya selama 5 tahun, 2024-2029. Nah, tahun politik ini dibagi menjadi dua. Awal tahun Februari itu untuk pemilihan presiden dan anggota legislatif, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD RI. Juga nanti di akhir tahun, di November, itu ada pemilihan kepala daerah secara langsung serentak se-Indonesia, yang itu juga sedang dipersiapkan oleh KPU di pusat, provinsi, sampai ke tingkat PPK kecamatan. Pertama-tama tentu aspek popularitas itu penting. Kenapa? Karena sebelum aspek elektabilitas, aspek popularitas pasti yang pertama. Artinya bagaimana orang akan memilih kalau dia tidak mengenal. Jadi yang pertama adalah salah seorang calon kepala daerah itu harus memperkenalkan diri dengan media apapun, terlebih di media sosial, karena itu lebih, saya pikir lebih jangkauannya lebih luas dan lebih efektif ketimbang misalnya baliho-baliho yang besar gitu. Baliho besar kan, apalagi misalnya di perbatasan-perbatasan gitu ya. Misalnya Ciputat ini kan perbatasan antara Jakarta, Tangerang, Selatan Banten, kemudian Sawangan Depok, Bojongsari Depok, kesananya Parung Bogor gitu. Sehingga ketika Anda menempelkan di misalnya di Lebak Bulus yang lewat adalah orang Tangsel, orang Depok, itu kan juga saya pikir tidak efektif karena bukan mereka pemilihnya. Nah, ketika kita berbicara kepemilihan ini, kita harus berbicara tentang daerah, wilayah, berbicara soal KTP, di mana penduduk itu berada, di mana orang itu bisa memilih, sehingga fokusnya harusnya di di daerah tertentu, sehingga itu akan menaikkan tingkat elektabilitas. Apa yang bisa dilakukan? Banyak hal. Kebaikan-kebaikan yang kemudian dicitrakan melalui media maupun media sosial, saya lebih cenderung ke media sosial, itu akan langsung berdampak bahwa calon ini memiliki kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan daerah, karena kan kita berbicara soal daerah ya, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ketika mereka berbuat baik dan kemudian direkam dan disebarkan lewat media sosial, tentu anak-anak milenial tidak suka dengan hal-hal yang to the point, harus ada bridgingnya, harus ada kekiniannya gitu. Sama halnya setiap kita juga tidak mau langsung to the point gitu ya, karena kalau kita melihat sosiologis Indonesia misal, atau bahkan secara universal, manusia memiliki hal-hal yang harus soft terlebih dahulu baru hard misalnya.
Kalau misalnya kalau makalah ada pendahuluan gitu kan, kalau kita pertemuan dengan teman-teman juga harus disapa dulu apa kabar dan seterusnya. Itu bagian dari bridging untuk hal-hal yang taktis, hal-hal yang intinya. Tetapi Indonesia, masyarakat kita lebih suka kultur-kultur yang masih kekeluargaan, saya pikir begitu ya. Jadi konten-konten juga dibuat sedemikian rupa dengan pendekatan milenial atau Gen Z gitu, sehingga Gen Z tidak merasa digurui, karena Gen Z ini nggak suka kalau ada hal-hal yang lo kok nyuruh gue gitu kan gitu, dan dia lebih suka oh ini bagus juga ya, kenapa nggak kita coba. Nah peran-peran tim pemenangan ini yang penting, memaksimalkan potensi calon-calon kepala daerah di media sosial gitu. Tentu calon perseorangan ini harus memiliki persyaratan ya, sekian KTP gitu misalnya, dan itu saya pikir agak susah ya. Ada teman saya misalnya pilkada beberapa waktu lalu dia nyalon di Tangsel misalnya, dan dia harus mengumpulkan sekian ribu fotokopi KTP yang itu sebagai rujukan awal persyaratan untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah. Tetapi kemudian karena kurang sehingga dia juga tidak bisa mendaftar, dan kita tahu hegemoni partai politik juga kuat untuk agar misalnya tidak menerima calon independen, karena kalau calon independen dimudahkan, kira-kira begitu ya, itu kan akan menggerus kepercayaan publik terhadap partai politik, atau paling tidak kekuatan legitimasi partai politik akan melemah ketika ternyata banyak calon independen. Apalagi kalau calon independen jadi juara atau pemenang atau dilantik menjadi kepala daerah, itu akan menjadi bumerang bagi partai politik tentunya. Walaupun demokrasi Indonesia tidak menutup kemungkinan juga membuka peluang calon-calon independen. Nah, ini yang harus dirumuskan lebih lanjut adalah peraturan yang apakah calon independen itu bisa dengan persyaratan yang tidak terlalu kuat, terlalu jelimet, dia bisa mendaftarkan untuk menjadi kepala daerah. Saya pikir demikian.